আমরা ফিরে এসেছি ব্রেকের পর। আমাদের আজকের গেস্ট প্রখ্যাত আইপিএস। Stasiun televisi sedang mengadakan live wawancara dengan seorang mantan komisaris bernama Sultan Ahmed. Sedangkan reporter yang membawakan acara adalah Paramita. Wawancara diadakan karena Ahmed akan menerbitkan buku autobiografinya. Buku yang ditulis dari pengalaman pribadinya sebagai polisi. Setiap penjahat dan orang yang membantunya ada di dalam buku yang akan rilis. Di dalam autobiografinya, dia akan menceritakan kejadian yang sebenarnya yang pernah dialami selama bertugas sebagai polisi. Seluruh kejadian penting yang menyangkut tindak kriminal dari berbagai kelompok juga tertera di sana. Paramita menanyakan persoalan suatu daerah di mana konflik politik dan kejahatan terjadi di sana. Daerah bernama Sipur. Ahmed nampak terganggu ketika Paramita menyebutkan nama Nepal, Tapan, dan Mandira. Nampaknya, Paramita sangat penasaran dengan sosok Mandira yang keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. ভদ্রমহিলা শেষ বয়সে মিসিং হয়েছে, এইটুকু জানি। ওটাকে মিসিং বলে না। Paramita bertemu dengan pemimpin redaksi bahwa dia akan mengusut dan kembali mewawancarai Ahmed secara pribadi perihal kejadian di kota Sipur beberapa tahun silam dan menyelidiki keberadaan Mandira. Paramita melakukan wawancara dengan Ahmed di kediamannya dan menegaskan bahwa hasil wawancara tidak akan terbit sebelum perilisan buku. Ahmed mendapat telepon dari seseorang lalu. Keesokan harinya, Ahmed dan Paramita berangkat menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, Ahmed menceritakan pengalamannya ketika bertugas di kota Sipur, tempat yang sangat buruk dan dikuasai oleh mafia dan gangster. Dia ditugaskan secara pribadi oleh sekretaris negara. Ada dua orang yang berkuasa di Sipur. Yang pertama, Nepal, seorang pengusaha besi rongsok dan penguasa tempat. Semula, dia menghabisi gurunya untuk menjadi bos. Saingannya adalah Tapan, seorang pengusaha perikanan. Mereka bersaing bukan karena bisnis, melainkan siapa yang paling berpengaruh di kota. Di satu sisi kota, ada seorang bernama Ani. Dia bekerja di pemerintahan, orang yang jujur dalam pekerjaannya. Ani memiliki istri bernama Mandira dan seorang putri. Di kantornya, Ani kedatangan dua anak buah Nepal yang meminta Ani untuk tanda tangan izin usaha besi rongsoknya. Ani adalah pegawai jujur yang tidak mau memberi izin usaha ilegal Nepal. Walaupun anak buahnya sudah menyodorkan uang dan ancaman, Ani tidak bergeming dengan ancaman dan menyuruh kedua orang itu pergi. Dalam perjalanan pulang, Ani dihabisi oleh anak buah Nepal dengan disaksikan oleh Mandira. Nyawa Ani tidak tertolong pada saat itu. Mandira beserta adik iparnya Ana melapor ke kantor polisi setempat, namun laporan Mandira ditanggapi dengan dingin oleh Pak Polisi. Mandira yang melihat dan mengenali si pelaku memohon untuk Pak Polisi bertindak, tapi Mandira hanya disuruh menulis laporan tanpa menulis nama pelaku. Dengan menangis memohon kepada Pak Polisi untuk kasus ini, namun polisi berujar demi keamanan bersama, ada baiknya melupakan apa yang terjadi. Mendengar hal itu, Ana membentak polisi, tapi orang tidak tahu diri ini malah akan memukul Ana dan mengancamnya. Mandira dan Ana juga melapor kepada ketua partai di kota Sipur. Lagi-lagi, mereka menemukan jalan buntu. Ana datang ke kantor pengacara untuk mengusut kasus ini langsung ke pengadilan. Suatu fakta yang baru diketahui Mandira bahwa bobroknya sistem hukum di Sipur sudah berjalan lama. Pada keesokan hari di pengadilan, Mandira dan Ana yang akan melaporkan langsung ke hakim melalui pengacaranya. Tiba-tiba, pengacara mereka diundang menemui seseorang dan mendadak menghilang ketika panggilan sidang. Ana mencari kesana kemari sementara Mandira meratapi nasibnya. Lalu, Inspektur Sumit kenalan Mandira menyapa. Dia bertugas di area lain. Dia nanti akan membantu sebisanya. মা, বাবার আসবে না? আসবে তো। Ketika malam, anak Mandira selalu menanyakan apakah ayahnya akan pulang nanti. Hati Mandira hancur ketika mendengar hal itu. Sumit bergerak menyelidiki kasus Mandira walaupun bukan di daerah yuridiksinya. Hal itu mendapat tentangan dari polisi yang semula mendapat laporan Mandira. Namun malang,
nasib Sumit yang tutup usia secara paksa oleh orang-orang misterius. Mandira mendengar hal itu melalui siaran radio di rumahnya. Paman dari Mandira mengusulkan, bagaimana kalau kita mengadu kepada Tapan, musuh dari Nepal. Musuh dari musuhmu adalah temanmu sampai nanti menjadi musuhmu kembali. Tapan mempunyai keterikatan di keluarga Mandira, khususnya dia dibesarkan oleh Paman Bikas. আমি মারবো। Dia akan menuruti keinginan Mandira untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap suaminya. Namun, terlalu beresiko ketika dia masuk wilayah orang lain. Mandira mengajukan diri. Dia yang nantinya akan menghabisi pelaku. Tapi, ketika diberi senjata, Mandira gugup ketakutan. Membutuhkan uang yang banyak untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan Mandira. Tapan berucap. Pada keesokan paginya, Mandira kembali mendatangi Tapan dengan membawa perhiasan peninggalan mahar suaminya. Perhiasan itu diberikan kepada Tapan. Melihat ketulusan Mandira, Tapan merasa tidak enak hati menerimanya, lalu dia mengembalikan semua perhiasan itu kepada Mandira. Tapan mengutus Kana, anak buahnya, untuk membantu Mandira melakukan balas dendam terhadap 3 orang yang sudah mengambil nyawa suaminya. Nepal yang mengetahui anak buahnya dihabisi di wilayah sendiri, gusar dan marah. Dia menduga itu pasti perbuatan Tapan. Namun, dia belum tahu siapa di balik sosok wanita yang juga berperan dalam aksi itu. Dendam Mandira kini sudah terbalaskan. Masalah belum selesai karena Nepal pasti akan membalas. Oleh karena itu, Tapan memberikan senjata kepada Mandira untuk berjaga-jaga dan diminta untuk berlatih menggunakannya. Dan juga, mengingat Mandira tidak ada penghasilan, maka Tapan memberikan sebagian hasil dari daerah kekuasaan Kana. Semula Kana menolaknya, namun keputusan Tapan tidak dapat dirubah. Pada saat jamuan makan malam di rumahnya, tiba-tiba seorang masuk dengan paksa dan akan melukai Mandira. Kali ini dengan gugup Mandira mengeluarkan senjatanya, namun tembakannya meleset dibarengi dengan datangnya Kana. Si pria yang menerobos berhasil kabur. Kana yang melihat hal itu menghina Mandira yang tidak bisa menjaga dirinya. Bagaimana wanita seperti ini bisa mengambil sebagian wilayah Kana? Singkat waktu, Mandira segera belajar untuk menggunakan senjata dengan arahan 2 anak buah Tapan yang nantinya akan bersumpah setia kepada Mandira. Pada awalnya, Mandira selalu gagal, tapi ketika percobaan ketiga, dia berhasil menghancurkan targetnya. Mandira datang ke kantor polisi yang menolak laporan kasus suaminya tempo hari. Kini, Mandira menegaskan bahwa dia pemilik wilayah di mana Pak Polisi menjalankan yuridiksinya. Pelan-pelan kekuasaan Mandira meluas dan mendapat perhatian masyarakat serta ketua partai di daerahnya. Kini, resmi sudah Mandira menjadi seorang gangster. Pada suatu malam, Kana yang semula bagian wilayahnya dicaplok Mandira menghabisi 1 anak buah Mandira yang bertugas mengambil uang pemerasan. Di malam itu juga, Kana menghabisi petugas polisi yang kebetulan lewat dan memergoki aksinya. Nepal lalu menemui sesepuh dunia gangster di Sipur, perihal kekuasaan Mandira yang mulai mengancam. Mandira juga menguasai polisi di distrik kekuasaannya. Dengan intimidasi menakutkan, Pak Polisi kini tunduk oleh dirinya. Ahmed yang merupakan anggota partai penguasa suara di Sipur diberi kewenangan khusus untuk menanggulangi masalah kejahatan di kota itu. Karena ada petugas polisi yang sudah menjadi korban. Lalu, penangkapan Kana yang tempat persembunyiannya sudah diketahui dilakukan. Dalam operasi penggerbekan, Kana melarikan diri. 1 orang temannya dihabisi Ahmed dengan kejam tanpa ampun. Sepuh yang menurut kepada Nepal memanggil Mandira untuk bertemu. Ternyata Nepal merupakan anak muridnya.
Mandira tetap pada pendiriannya bahwa Nepal adalah orang yang harus dibasmi. Suatu saat, ketika dia lengah, Nepal akan mengirimkan anak buahnya untuk menghabisinya di rumah. Seolah melihat cerminan dirinya dulu, Puh Sepuh tidak bisa mengubah pendirian Mandira. এদিকে আমার নিজের কথা মনে হয়ে গেল। Ahmed mendatangi Mandira dan meminta bantuannya untuk menangkap Nepal dan Tapan. Dia mengemban misi dari pemerintah untuk mendamaikan kota Sipur. Ketua partai memperingatkan Nepal agar berhati-hati terhadap Ahmed yang sudah diberi kewenangan penuh. Namun, Nepal merasa yakin posisinya masih aman tidak tersentuh. Kini dia sudah mengutus orang untuk mencelakai Mandira ketika sedang berdoa di kuil. Dan untuk keamanan kasus, nanti ada polisi yang sudah dibayarnya untuk membersihkan namanya dari tersangka. Orang yang mendapat tugas dari Nepal adalah polisi yang semula mendapat ancaman dari Mandira. Pada suatu pagi, ketika selesai berdoa, seorang mendatangi Mandira dan polisi menghabisinya tepat sebelum mendekat ke arah Mandira. Pak polisi telah memilih pihak untuk bekerja sama dengan Mandira karena dia takut nasib yang sama terjadi kepada istrinya ketika dia dihabisi oleh Mandira atau ketua gangster yang lain. Baijan, salah satu pentolan Nepal yang mendengar anak buahnya dihabisi, merasa harus balas dendam. Di kuil, dia menembak orang yang dikira Mandira di wilayah Tapan. Namun, dia salah sasaran. Itu adalah istri Tapan. Sontak Kana dan banyak anak buahnya yang tahu akan kejadian itu mengejar Baijan. Dia tertangkap dan oleh Tapan dengan kejam, Baijan dipaksa tutup usia. Dia mengancam Nepal secara terbuka. Di kantor sekretaris menteri, Ahmed mendapat komplain. Kenapa kejahatan tidak berkurang? Orang-orang saling mencelakai masih terjadi di Sipur. Ahmed berterus terang bahwa itu adalah bagian dari rencananya. Dengan membuat perang terbuka antara Tapan dan Nepal. Toh yang celaka adalah penjahat juga, bukan warga sipil. Ahmed lalu menemui Patan dan memberitahu bahwa tindakannya di pasar tempo hari sudah diketahui polisi. Tinggal masalah waktu dia menangkap Tapan atau menembaknya. Tapan yang nampaknya ketakutan, memberi sedikit informasi tentang barang ilegal Nepal. Maka dari itu Ahmed pun melakukan penangkapan beberapa truk muatan narkoba Nepal. Mengetahui bahwa truk kirimannya disita polisi, Nepal segera menelpon ketua partai, mengingat narkoba akan menjadi masalah serius dan akan membuat citra buruk kepada partai, maka untuk kali ini ketua partai tidak akan membantu Nepal. Kana kaha hai? Malta kotha hai? Nepal yang mengetahui Kana ada di balik tertangkapnya truk muatan segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Kana. Kediaman Kana didatangi bahkan ibunda Kana dilukai. Mengetahui hal itu, Kana langsung memburu orang yang disebutkan oleh sang ibu. Singkat waktu, Mandira segera melepas putrinya untuk diasuh di luar kota, mengingat kondisi keamanan di Sipur sudah tidak aman. Di dalam rumah Mandira, terjadi pertemuan rekonsiliasi perdamaian antara Tapan dengan Nepal. Pertemuan ini diatur oleh Ahmed yang akan bertindak tegas di kemudian hari jika pertikaian terjadi. Kekuasaan Mandira kini jauh lebih besar dari Tapan. আমার সম্মতি ছাড়া এখান থেকে কেউ নড়লে কেটে দেবে। Orang yang semula meminta bantuan Tapan ketika suaminya dicelakai, kini berani melawannya. Lalu, kediaman Mandira diserang orang. Aksi baku tembak terjadi. Mandira yang sudah mahir menggunakan senjata bisa melawan dan mengusir mereka. Namun, Ana, adik ipar dan ayah mertuanya pada kejadian itu harus tutup usia. গল্পটা শেষ করে দেব চিরকালের মতো। Diketahui bahwa dalang atas penyerangan itu adalah Kana. Mengetahui hal itu Mandira sangat marah dan akan membuat pembalasan. Dibuat rencana dengan memberikan minuman abok mahal kepada beberapa pemuda. Hingga suatu pagi, anak buahnya berpura-pura kepada pemuda itu bahwa mereka dilarang meminum abok oleh Kana. Pemuda-pemuda abok itu mendatangi Kana dan memukulinya sampai tutup usia.
polisi menangkap mereka dan memukulinya untuk dapat mengetahui siapa dalang di balik kejadian yang menimpa Kana. Pada keesokan paginya, pemuda-pemuda itu dibebaskan di sebuah rel kereta oleh Ahmed dan polisi anak buah Mandira. Atas perintah Ahmed, pemuda-pemuda itu dihabisi oleh para polisi. Tapan yang merasa keamanannya terancam, meminta bantuan Ahmed untuk melindunginya. Di rumahnya, Tapan sudah mempersiapkan penjagaan yang sangat ketat. 3-3 चला मार्केट तो एकदम टाँपिए रख दिए. Ahmed yang menemui sepuh, menegaskan kenapa anak muridnya saling bertikai, bukannya dibuat berdamai. Dengan mengeluarkan senjatanya, Ahmed pun membuat sepuh pindah ke alam lain. Sorry. Kini giliran truk barang ilegal Tapan yang dibajak Mandira. Dia sangat marah mendengar hal itu. Dalam istirahatnya, anak buah Mandira masuk dan menghabisi penjaga Tapan. Mandira yang datang dengan epik dan menakuti Tapan, bisa dipastikan Tapan tewas pada hari itu juga. Kini, target Mandira tersisa Nepal yang meminta perlindungan kepada ketua partai. Kali ini, ketua partai tidak mau berurusan lagi dengannya. Di rumahnya, Nepal yang sangat ketakutan, menyuruh anak buahnya untuk menutup semua pintu dan jendela. Pada suatu ketika, seorang pengurus rumah datang seperti biasa untuk membersihkan rumah Nepal. Di momen yang sama, dia menjatuhkan dan memecahkan kacamata Nepal. Walau penglihatannya rabun, Nepal sempat-sempatnya ingin mencicipi tubuh pengurus rumah. Dia meminta dipijat olehnya. Pada waktu mengenakan itu, Nepal tahu bahwa si pengurus rumah adalah Mandira yang menyamar. Dengan senjatanya, Nepal dibuat tutup usia secara paksa oleh Mandira. Kini, seluruh dendam Mandira terbalaskan dengan ekspresi amarahnya yang kini tercurahkan. Semua pekerja Nepal merasa lega. Kini tidak ada lagi orang yang akan mengganggu mereka. Mandira pada malam itu menghilang tanpa jejak, dan hanya ada satu orang yang tahu keberadaan dia. Scene kembali ke waktu semula, di mana Paramita dan Ahmed tiba di satu bangunan tua di tempat terpencil. Orang yang mengetahui di mana Mandira hanya Ahmed seorang. Dia membawa Paramita untuk menemuinya. Ternyata, Mandira telah menunggu lama untuk bertemu Paramita. Dia adalah putrinya yang dulu dengan terpaksa harus diungsikan karena kondisi yang tidak aman di Sipur. Paramita terkejut ketika Mandira memanggil nama kesayangannya ketika kecil. Kini, anak dan ibunya dapat bersatu karena telah diciptakan perdamaian di Sipur. Itu akibat permainan kotor Ahmed yang mengadu domba puncak pemimpin gangster di sana. Mandira ternyata akan mengikuti pemilu di Sipur demi menuntaskan misinya, yaitu membuat perdamaian di sana dengan menjadi ketua partai. Dalam perjalanan pulang, Ahmed yang beristirahat terkejut ketika supir pribadinya tewas dihabisi pengawal Paramita yang tunjuk Mandira. Ternyata, selama ini, Paramita menggunakannya untuk bertemu kembali dengan Mandira, ibunda tercintanya. Karena buku autobiografinya dianggap berbahaya bagi Mandira yang akan mencalonkan diri di pemilu selanjutnya, maka buku itu tidak boleh terbit dan si penciptanya harus tiada. Selain pensiun dari kepolisian, Ahmed juga pensiun dari dunia ini. दारुण. এবার তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারো. Kini, Mandira dapat hidup dengan tenang. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Ketika wanita di atas dan menguasai keadaan, maka bisa dipastikan Anda akan keok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.